warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Sadirina Sausan dari kelas FPGSD. Globalisasi. Apa sih yang kita teman ketahui tentang globalisasi? Di balik dampak positif dan negatif terhadap globalisasi ini, globalisasi membawakan dampak negatif juga loh terhadap pemikiran dan pemahaman terhadap ideologi suatu bangsa, terutama bangsa Indonesia. Globalisasi yang kini terjadi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme merupakan pemahaman yang dapat membawakan kemakmuran dan kemajuan suatu bangsa. Hal ini jelas membawa hal yang sangat buruk terhadap rasa nasionalisme kita, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa ideologi Pancasila akan berubah jadi liberalisme. Pengaruh globalisasi terhadap anak muda juga begitu kuat. Internet dan handphone sudah menjadi makanan sehari-hari. Sekarang ini banyak pelajar dan mahasiswa yang menggunakan internet tidak semestinya. Rasa sosial terhadap masyarakat menjadi tidak, mereka lebih memilih sibuk dengan dunianya sendiri bersama media sosial dan dunia maya. Ada pula yang menjadikan paham liberalisme ini menjadi budaya yang tidak sopan, cuek terhadap lingkungannya, juga merasa bodoh dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Karena globalisasi menganut paham kebebasan dan keterbukaan, sehingga mereka bertindak sesuka hati mereka. Berikut adalah makna semangat kebangsaan yang harus kita ketahui. Wibowo menjelaskan bahwa semangat kebangsaan adalah cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Semangat kebangsaan akan mengalami fluktuasi atau biasa yang disebut naik atau turunnya suatu perasaan seiring berjalannya waktu. Sebagai calon guru, kita mengingatkan murid selalu memiliki semangat kebangsaan dan sikap patriotisme. Masing-masing orang memiliki cara tersendiri untuk mengungkapkan rasa nasionalismenya. Ada yang dengan bangga mengatakan, "Saya cinta Indonesia," atau ada juga yang menunjukkan sikap rasa nasionalismenya dengan menggunakan ajang-ajang kompetisi antar negara sebagai salah satu bentuk cara mereka mengeluarkan rasa sikap nasionalisme atau cinta bangsa. Ini tidak perlu melakukan hal-hal hebat di luar kemampuan kita, cukup menjadi manfaat bagi diri kita dan orang-orang sekitar. Nah, bagaimana sih caranya seorang guru atau calon guru dalam menghadapi fluktuasi semangat nasionalisme dan sikap patriotisme? Selanjutnya, kita lanjut di rumah yuk! Halo teman-teman, aku udah sampai di rumah nih. Langsung aja yuk kita bahas bareng-bareng. Biasanya, dari TK atau PAUD, anak-anak sudah dibiasakan memiliki karakter yang disiplin, seperti mencuci tangan dan menjaga kebersihan. Pada hari besar seperti kali ini, mereka akan berpakaian dengan pakaian adat masing-masing. Namun, jika kita sudah sampai di sekolah dasar, adat istiadat itu hilang dan sekolah menjadi lebih tidak teratur. Disinilah para murid kehilangan karakter diri mereka yang sudah ditanamkan sejak TK ataupun PAUD. Semangat kebangsaan dan patriotisme akan tumbuh dengan sendirinya, seiring dengan pelajaran yang diciptakan untuk mengenal dan mendalami Indonesia, seperti sekolah sejarah Indonesia, pendidikan kewarganegaraan, ataupun ilmu-ilmu sosial yang diterapkan selama pembelajaran berlangsung. Dan perlu ditegaskan bahwasannya, semangat kebangsaan tidak hanya dipelajari secara materi, namun juga harus dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Guru, sebagai suri tauladan, tentu dapat mengajarkan hal-hal kecil, seperti permainan dengan tema kebangsaan, juga bisa menggunakan metode pembelajaran berkelompok agar para murid langsung bisa belajar bersosialisasi secara mandiri di sekolah. Sehingga rasa nasionalisme dan sikap patriotisme dapat berkembang dalam murid-murid. Atas naik dan turunnya semangat kebangsaan dan sikap patriotisme sebagai calon guru maupun sebagai guru, kita harus mengakali berbagai cara agar tetap mengingatkan kepada para murid agar semangat kebangsaan dan sikap patriotisme tidak pernah luntur dan sirna dalam diri mereka.
Sebab nasionalisme dan sikap patriotisme kita butuhkan sebagai karakter diri dari warga negara Indonesia. Karakter ini mengacu pada kelima sila Pancasila. Berikut penerapan sederhana pribadi yang berpancasila di lingkungan sekolah dasar. Ditegaskan dan perlu diingat kembali bahwasannya setiap dari individu seorang murid ada tanggung jawab yang harus diemban tanpa terkecuali. Semua murid memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tentu dalam menjaga naik dan turunnya sikap nasionalisme dan patriotisme adalah beban yang harus diemban bagi seorang guru. Setiap guru memiliki caranya sendiri dalam mengajarkan sesuatu. Dari hal-hal kecil yang kita tanamkan, diharapkan murid sekolah dasar dapat terus konsisten dalam menjalani karakter sebagai manusia yang berpancasila. Sekian dari saya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.